Diurapi tahun Yobel, makna pokok anggur, pohon ara, dan pohon tarbantin. Pasti banyak orang Kristen yang belum tahu. Yang diurapi adalah tema yang berulang kali ditulis dalam Alkitab. Kata mengurapi artinya adalah mengambil seseorang dan memisahkannya untuk suatu jabatan atau misi tertentu. Contoh beberapa tokoh di Alkitab yang diurapi misalnya adalah Harun, diurapi oleh Musa untuk menjadi imam besar dalam Keluaran 40 ayat 13. Saul dan Daud diurapi oleh Samuel sebagai Raja Israel. Kristus diurapi oleh Allah Bapa melalui Roh Kudus. Lukas 4 ayat 21. Lalu ia memulai mengajar mereka, katanya, pada hari ini genaplah nas ini sewaktu kamu mendengarnya. Di ayat tersebut, Yesus mengungkapkan bahwa dialah yang diurapi yang dimaksudkan dalam kitab Yesaya 61 ayat 1-2. Dalam Yesaya 61 ayat 1-2, Roh Tuhan Allah ada padaku, oleh karena Tuhan telah mengurapi aku. Ia telah mengutus aku untuk menyampaikan kabar baik kepada orang-orang sengsara dan merawat orang-orang yang remuk hati, untuk memberitakan pembebasan kepada orang-orang tawanan dan kepada orang-orang yang terkurung kelepasan dari penjara, untuk memberitakan tahun rahmat Tuhan dan hari pembalasan Allah kita, untuk menghibur semua orang berkabung. Isi dalam kitab Yesaya pasal 61 itu adalah menyaksikan bahwa Kristus harus melakukan pekerjaan yang dilakukannya itu. Dan apabila ketika Yesus berada di dalam rumah sembahyang membaca suratan nubuatan, maka Yesus akan berhenti sejenak untuk penjelasan terakhirnya mengenai pekerjaan Mesias. Yesus memberitakan tahun rahmat Tuhan. Tahun rahmat Tuhan di Perjanjian Lama bagi orang Israel adalah terjadi dan dirayakan pada setiap tahun Yobel. Tahun Yobel dirayakan setiap 50 tahun sekali. Dimulai sejak ditiupnya trompet pada hari pendamaian. Pada tahun Yobel yang tertulis dalam kitab Imamat 25 ayat 10, Allah memerintahkan bangsa Israel untuk mengumumkan kebebasan pada tahun khusus yang ke-50. Itu harus menjadi tahun Yobel bagimu, dan kamu harus masing-masing pulang ke tanah miliknya dan kepada kaumnya. Jadi maksud dan tujuan dari
tahun Yobel itu adalah bahwa orang-orang yang dahulu telah dipaksa menjual tanah leluhur mereka atau menjadi hamba supaya dapat bertahan hidup pada masa-masa yang sukar. Maka pada tahun Yobel tersebut, mereka, orang-orang tertawan itu, akan menerima kembali tanahnya dan kebebasan bagi mereka. Namun tahun rahmat Allah yang dimaksud dalam Yesaya 61 ayat 2 itu adalah seperti tahun Yobel, namun maksudnya bukan sekedar perayaan yang terdapat dalam kitab Imamat pasal 25. Kitab Yesaya 61 ayat 1-2 adalah menubuatkan tahun di saat Mesias mengumumkan dirinya sebagai Raja di surga. Yang berarti bahwa Yesus telah sah menyatakan dirinya dalam sebuah pelayanan pembebasan dan pemulihan. Dan hal itu berhubungan dengan masa penghakiman untuk menentukan siapa saja yang nantinya akan selamat dan tidak. Sebab pelayanan Mesias itu adalah jauh melampaui batas-batas yang ditentukan dalam kitab Imamat pasal 25. Karena Mesias bukan saja mengumumkan kebebasan kepada yang tertawan, namun Dia juga akan menyembuhkan yang patah hati, menghiburkan orang-orang yang bersedih, dan Ia akan membawa pemulihan. Mengumumkan pembebasan itu ternyata juga adalah merupakan tradisi beberapa raja Mesopotamia pada zaman dahulu, yaitu untuk mempromosikan kebaikan sosial dengan cara mengumumkan pembebasan utang pada tahun-tahun awal masa pemerintahannya. Luar biasa bukan? Makna dari ayat-ayat Alkitab itu. Sedangkan bunyi ayat hari pembalasan Allah kita pada kalimat berikutnya di Yesaya 61 ayat 2 adalah merujuk pada waktu kedatangan Yesus Kristus kedua kali nanti setelah selesai masa penghakiman, yang kemudian akan dilanjutkan dengan masa penghukuman bagi orang-orang yang tidak selamat. Hari pembalasan Allah adalah akan menjadi hari Tuhan yang hebat dan dahsyat. Di Alkitab, orang benar juga dilambangkan dengan pohon. Beberapa ayatnya dapat kita temukan dalam kitab Mazmur 1 ayat 1-3. Dan di kitab Yesaya, orang-orang benar yang diselamatkan adalah digambarkan dengan pohon tarbantin yang dituliskan dalam ayat berikutnya. Di Yesaya 61 ayat 3, untuk mengaruniakan kepada mereka perhiasan kepala ganti abu, minyak untuk pesta ganti kain kabung, nyanyian puji-pujian ganti semangat yang pudar, supaya orang menyebutkan mereka pohon terbanting kebenaran, tanaman Tuhan untuk memperlihatkan keagungannya. Pohon terbanting kebenaran adalah untuk melambangkan umat Tuhan yang diselamatkan. Umat Tuhan yang diselamatkan itu seperti pohon terbanting kebenaran yang terus tumbuh. Dan dari pohon inilah kebenaran dan pujian terus muncul, yang memberikan kemuliaan bagi pencipta dan penebus. Sedangkan pokok anggur, pohon ara, dan lainnya adalah untuk melambangkan hubungan Tuhan dengan umatnya. Terima kasih sudah menyimak video ini, kiranya bermanfaat untuk kita semua. Shalom, Tuhan berkati.